Tahukah kalian bahwa Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang berbeda-beda sejak merdeka tanggal 17 Agustus 1945? Bangsa Indonesia memang secara bulat menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Tetapi, bentuk demokrasinya mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa pada saat itu. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelum membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, kita harus memahami dasar hukum penetapan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Beberapa pasal undang-undang yang mengatur ketetapan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, pasal 1 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Serta ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Serta Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Serta ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah demokrasi di Indonesia telah berjalan sebagaimana mestinya? Afan Ghaffar, guru besar politik Universitas Gadjah Mada, menetapkan standar atau indikator untuk menentukan terlaksananya sebuah sistem demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atau pemegang jabatan atau kekuasaan atas setiap kebijakannya. Selain itu, pemimpin harus bertanggung jawab secara pribadi yang meliputi sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan selama menjadi pemimpin atau penguasa. Pertanggungjawaban pribadi seorang pemimpin juga mencakup seluruh keluarga, seperti istri atau suami dan anak. Hal ini perlu dilakukan karena keluarga adalah cerminan perilaku penguasa. Keluarga seorang pemimpin juga menjadi bagian dari figur publik yang akan dilihat, dinilai, dan dicontoh oleh masyarakat. Selanjutnya, rotasi kekuasaan adalah pergantian pemegang kekuasaan atau pemegang kepemimpinan negara dan pemerintahan. Hal ini harus dilakukan dalam sistem demokrasi dengan tujuan mencegah penyelewengan kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan otoriter. Dengan demikian, pemegang jabatan tidak hanya satu orang dan peluang orang lain untuk menjadi pemegang jabatan tidak tertutup. Masa jabatan yang diterapkan oleh sistem demokrasi Indonesia adalah 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama 2 periode. Selain itu, rotasi kekuasaan ini juga harus dilakukan secara teratur dan damai. Kemudian, rekrutmen politik yang terbuka adalah proses pengisian jabatan pada lembaga-lembaga politik oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Hal ini juga berlaku pada partai politik, bidang administrasi, atau bidang birokrasi. Demokrasi
harus membuka ruang bagi semua orang untuk dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin, dengan syarat-syarat yang diatur undang-undang. Rekrutmen politik ini akan menunjang rotasi kekuasaan. Selanjutnya, pemilihan umum atau pemilu adalah sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang dianggap cukup dewasa wajib mengambil bagian dalam pemilu untuk menentukan pemimpin bangsa. Warga negara yang berhak mengikuti pemilu di Indonesia adalah warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau lebih. Pemilu harus dilakukan tanpa rasa takut atau paksaan dari orang lain. Indikator selanjutnya, pemenuhan hak-hak dasar adalah hal yang harus dijamin oleh sistem demokrasi. Misalnya, hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, serta hak menikmati pers yang bebas. Caranya dapat dilakukan dengan menjamin dan melindungi hak-hak tersebut melalui hukum dan undang-undang. Melalui kelima indikator demokrasi tersebut, kita dapat memahami perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia mengalami 5 periode perkembangan demokrasi, yaitu periode 1945 hingga 1949, 1949 hingga 1959, 1959 hingga 1965, 1965 hingga 1998, dan 1998 hingga sekarang. Pertama, mari kita pelajari satu persatu. Pertama, pelaksanaan demokrasi periode 1945 hingga 1949. Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah dimulai dari Rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Muhammad Yamin mengusulkan untuk memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Usulan ini ditindaklanjuti oleh Soekarno melalui asas mufakat atau demokrasi yang ada dalam dasar negara Indonesia yang selanjutnya disebut Pancasila. Implementasi demokrasi mulai terrealisasi pada masa kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Negara yang baru merdeka dan sedang menyusun pemerintahan tidak dapat melaksanakan demokrasi secara optimal. Keadaan ini makin diperparah oleh upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Selama masa ini, pemerintah dan rakyat harus fokus mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Meskipun partai-partai politik mulai bermunculan, fungsi utama partai-partai politik tersebut adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran bernegara dan semangat anti penjajahan. Oleh karena itu, pemilu juga belum sempat dilaksanakan, meskipun telah menjadi agenda politik pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, pada masa ini telah tertanam dasar-dasar demokrasi yang kuat. Hal ini tercermin dari kesadaran pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu, dengan melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Selain itu, terbentuk juga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang menggantikan parlemen yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan presiden secara konstitusional. Pada 3 November 1945, pemerintah menerbitkan maklumat yang dikeluarkan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan dikenal sebagai Maklumat Nomor 10. Maklumat tersebut memberikan kesempatan berdirinya partai politik. Hal ini menandai dimulainya sistem kepartaian atau multipartai di Indonesia. Partai-partai yang terbentuk adalah sebagai berikut ini. Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia,
Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Marhain Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan demokrasi periode 1949 hingga 1959. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini ditandai dengan 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian pertama terjadi ketika Indonesia berubah bentuk dari negara kesatuan menjadi negara federal, dan pemerintahan berubah bentuk dari presidensial menjadi parlementer. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pergantian kedua terjadi ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan dan sistem pemerintahan tetap parlementer. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS yang diberlakukan sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Berdasarkan kedua perubahan tersebut, kita mengetahui bahwa selama periode ini, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Selama masa demokrasi parlementer, gambaran demokrasi tercermin dari beberapa kebijakan politik, yaitu mosi tidak percaya, akuntabilitas, kepartaian, pemilu, hak berserikat dan berkumpul, serta otonomi daerah. Kebijakan politik yang pertama adalah mosi tidak percaya, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat atau parlemen. Mosi tidak percaya mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatan, meskipun baru bertugas beberapa bulan. Contohnya, parlemen memberhentikan Insinyur Juanda Kertawijaya dengan mosi tidak percaya, sehingga beliau harus meletakkan jabatan Perdana Menteri pada 5 Juli 1959. Dalam sistem parlementer waktu itu, kepala negara dijabat oleh presiden, sedangkan kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya, akuntabilitas atau pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen membuat tingkat pengawasan kinerja pejabat negara menjadi lebih maksimal. Contohnya, pergantian kabinet yang cepat menjadi tanda tingginya akuntabilitas. Kabinet pemerintahan yang dianggap tidak memuaskan langsung diganti dengan kabinet baru. Kemudian, kepartaian atau multipartai menjadi ciri khas pada masa ini. Tercatat, hampir 40 partai politik terbentuk pada masa ini. Selain itu, campur tangan pemerintah dalam urusan partai sangat rendah, seperti dalam proses rekrutmen pengurus, pimpinan partai, atau para pendukungnya. Kemudian, pemilu. Pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi pada masa ini, tepatnya pada tanggal 29 September 1955. Pemilu pada masa ini dianggap sukses karena dapat diselenggarakan sesuai prinsip demokrasi. Kompetisi antar partai sangat tinggi dan rakyat dapat memilih dengan bebas tanpa ada tekanan. Selanjutnya, hak berserikat dan berkumpul. Tercermin dari terbentuknya beberapa partai politik dan organisasi peserta pemilu. Kebebasan pers dan berpendapat juga terlaksana dengan baik. Contohnya Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, dapat menyampaikan suara terbuka dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno pada 27 Mei 1955. Kemudian, otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Selama masa ini, otonomi daerah dilaksanakan seluas-luasnya dengan asas desentralisasi yang berarti penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom atau pemerintah daerah. Asas desentralisasi ini bertujuan mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kehidupan demokrasi selama periode ini mampu memenuhi 5 indikator demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Akan tetapi, keberhasilan demokrasi tersebut hanya berlangsung singkat, tepatnya 9 tahun. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan dekret yang membubarkan Dewan Konstituante dan mengembalikan peran Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Presiden Soekarno, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang memiliki semangat gotong royong. Oleh karena itu, Indonesia kembali ke sistem pemerintahan presidensial sejak 5 Juli 1959. Ada beberapa alasan mendasar yang dipandang menjadi masalah selama masa demokrasi parlementer, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Alasan-alasannya adalah sebagai berikut ini. Presiden berupaya membentuk Dewan Nasional sebagai sebuah cerminan budaya gotong royong Indonesia. Dewan Nasional diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang solid antara semua kekuatan politik dan organisasi massa atau ormas, termasuk Partai Komunis Indonesia. Akan tetapi, konsep ini ditentang oleh Masyumi dan Partai Syarikat Islam, yang berpandangan bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Dewan Konstituante atau Dewan Undang-Undang mengalami kegagalan dalam merumuskan ideologi nasional akibat dari perdebatan dua kubu di parlemen, yaitu kubu Islamis dan kubu nasionalis. Kubu Islamis menginginkan Islam sebagai ideologi bangsa, sementara kubu nasionalis berupaya untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hal ini berdampak pada tugas konstituante untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka dalam menyusun dan merumuskan ideologi nasional. Alasan selanjutnya, terbentuknya kubu-kubu dalam parlemen dari partai-partai politik menyebabkan konflik kepentingan dalam parlemen yang mengganggu stabilitas politik nasional. Kubu Islamis terdiri atas Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Kubu nasionalis terdiri atas Partai Nasionalis Indonesia, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya, dan Persatuan Indonesia Rakyat. Kemudian, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah juga menyebabkan perbedaan kedudukan masyarakat yang tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Kesenjangan sosial ekonomi menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang berdampak pada hubungan antar masyarakat. Masyarakat menjadi terkotak-kotak dalam kelas-kelas sosial. Semua komponen masyarakat sulit dipersatukan, sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan. Seperti mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan untuk dijatuhkan atau digantikan sebelum masa jabatannya selesai. Ketiga, pelaksanaan demokrasi periode 1959 hingga 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante adalah akhir dari era demokrasi parlementer dan awal dari demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Beberapa karakteristik demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Melemahnya sistem kepartaian. Keberadaan partai politik bukan lagi sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan mempersiapkan pemimpin, tetapi sebagai penopang 3 komponen utama dalam pemerintahan, yaitu Lembaga Kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Artinya, partai politik tidak memiliki fungsi sama sekali dalam pemerintahan. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Terbentuknya DPR-GR menyebabkan fungsi dan kedudukan lembaga legislatif menjadi kabur. Perseteruan ideologi dalam tubuh parlemen membuat Soekarno membubarkan DPR dan membentuk DPR-GR. DPR-GR dipandang sebagai instrumen politik lembaga kepresidenan.
Hal ini tergambar jelas dalam proses rekrutmen politik yang ditentukan oleh presiden. Dengan kata lain, orang-orang yang berada dalam lembaga DPR GR merupakan orang-orang pilihan Presiden Soekarno. Melemahnya hak dasar manusia. Hak dasar ini mencakup kebebasan berpendapat dan memberikan kritik, serta kebebasan berpolitik. Kebebasan berpendapat dari lawan-lawan politik hilang, baik saran maupun kritik. Pemerintahan pada waktu itu cenderung tertutup dan memberikan tekanan politik terhadap lawan-lawan politik. Misalnya, Presiden Soekarno membuarkan DPR dan membentuk DPR GR, serta menetapkan Undang-Undang Jabatan Presiden seumur hidup. Berkurangnya kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi. Pelanggaran oleh pemerintah ini dilakukan dengan menutup dan mencabut izin terbit surat kabar tersebut. Terbatasnya otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi terbatas, padahal otonomi daerah menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap setiap daerah untuk mengembangkan daerah sendiri sesuai potensi masing-masing. Demokrasi akan kehilangan jati diri jika terdapat pembatasan otonomi daerah. Pemerintah pusat pada waktu itu mengurusi dan ikut campur dalam pengembangan daerah atau yang disebut dengan sentralisasi. Sistem sentralisasi ini berarti adanya campur tangan pemerintah pusat dalam kebijakan-kebijakan daerah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya. Berdasarkan 5 karakter tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa selama demokrasi terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap demokrasi. Kelima karakter ini menyebabkan gejolak politik, sampai akhirnya Soekarno berhenti menjadi presiden. Keempat, pelaksanaan demokrasi periode 1965 hingga 1998. Akhir dari era demokrasi terpimpin, atau Orde Lama, ditandai dengan berhentinya Soekarno menjadi presiden. Adanya transisi pada tahun 1966 hingga 1968, dan terpilihnya Soeharto sebagai presiden. Terpilihnya Soeharto sebagai presiden menandai awal kelahiran Orde Baru. Soeharto memperkenalkan konsep kepemimpinan demokrasi Pancasila, yang berarti melaksanakan demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Visi ini seakan memberikan harapan bagi rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan-perubahan politik menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, situasi politik tidak berjalan sesuai harapan seluruh rakyat. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan mengontrol semua lembaga negara lain. Lembaga negara adalah lembaga yang bersifat suprastruktur, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Orde Baru juga mengontrol lembaga yang bersifat infrastruktur, seperti lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemahasiswaan. Soeharto juga memperkuat diri dengan legalitas yang tidak dimiliki pejabat lain, seperti pengemban supersemar atau surat perintah 11 Maret, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Beberapa legalitas ini berhasil memperkuat Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya memimpin Indonesia selama 32 tahun. Demokrasi Pancasila yang digadang-gadang memberi perubahan masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik untuk memperkuat kekuasaan dan menekan lawan politik. Tidak mengherankan jika demokrasi Pancasila disamakan dengan bentuk kediktatoran model baru. Berikut ini adalah beberapa karakteristik pelaksanaan demokrasi Pancasila selama Orde Baru. Rendahnya rotasi kekuasaan eksekutif.
jabatan wakil presiden, sampai pada jajaran eksekutif lebih rendah, seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa, terus mengalami pergantian. Akan tetapi, jabatan presiden tetap dipegang Soeharto. Pada praktiknya, presiden menjadi pemegang utama kekuasaan tertinggi, sehingga mampu mempertahankan model pemerintahan yang sama. Kemudian, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pada dasarnya, negara demokrasi memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk mengisi jabatan penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, sistem rekrutmen politik pada masa Orde Baru bersifat tertutup, kecuali anggota DPR sejumlah 400 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara, seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan lain dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh Presiden Soeharto. Hal serupa juga terjadi pada penetapan anggota Badan Legislatif. Sebanyak 100 orang anggota DPR dipilih melalui pengangkatan dengan surat keputusan Presiden. Bahkan, jabatan eksekutif yang lebih rendah, seperti gubernur dan bupati atau wali kota, tetap berdasarkan pilihan Presiden Soeharto. Penyederhanaan partai politik, pemilihan umum yang dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan periode 5 tahun sekali, tetap tidak menghasilkan persaingan politik yang sehat. Masalah dimulai dari kebijakan penyederhanaan partai politik. 9 partai politik dilebur menjadi 2 partai dan ditambah 1 partai bernama Golongan Karya yang dibentuk oleh Soeharto. Nahdlatul Ulama, Persaudaraan Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Kristen Indonesia dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian, hanya ada 3 partai dalam pemilu di bawah pemerintahan Soeharto, yaitu Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Soeharto juga menetapkan kewajiban bagi seluruh pegawai pemerintahan sebagai bagian dari Golkar melalui kebijakan monoloyalitas. Peraturan monoloyalitas adalah kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil atau PNS menyalurkan aspirasi politik kepada golongan karya. Tidak mengherankan jika Golkar selalu mendapat perolehan kursi paling besar di DPR. Perolehan kursi ini berdampak pada pemilihan presiden yang dilakukan oleh anggota MPR, karena sebagian besar anggota MPR berasal dari anggota DPR Golkar. Hasilnya, Soeharto berhasil menjaga kekuasaan selama 32 tahun sebagai presiden, karena MPR selalu memilihnya sebagai presiden. Selanjutnya, pelanggaran hak dasar warga negara. Masalah kebebasan pers dan kebebasan berpendapat menjadi pelanggaran hak dasar warga negara. Banyak media massa yang dicabut izinnya karena mengeluarkan laporan investigasi terkait penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor. Pemberlakuan undang-undang subversif juga memperkuat posisi pemerintah karena menghilangkan kontrol dari rakyat. Undang-undang ini mengendalikan kebebasan berpendapat rakyat, sehingga rakyat takut untuk berpendapat mengenai kebijakan pemerintah. Jika ada orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, orang tersebut akan dipenjara dan dicekal karena dituduh melakukan kegiatan subversif atau mengganggu kekuasaan negara. Demikianlah 4 indikator yang dapat menggambarkan masa kelam perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru. Kelima, pelaksanaan demokrasi periode 1998 hingga sekarang. Penyimpangan kekuasaan, korupsi, krisis moneter, serta kebebasan pers dan berpendapat menjadi akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto.
Berbagai gerakan protes dan demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya yang baru saja terpilih lagi sebagai Presiden Republik Indonesia pada Maret 1998. Puncak demonstrasi terjadi ketika ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR yang melumpuhkan proses politik nasional. Meskipun Soeharto menawarkan berbagai langkah, seperti merombak kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, suara rakyat yang memintanya mundur tidak menyurut. Pada Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan bahwa dirinya mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Baharudin Yusuf Habibie yang menjabat sebagai Wakil Presiden diangkat menjadi Presiden di hadapan Mahkamah Agung. Terpilihnya Habibie sebagai Presiden Indonesia menjadi sebuah langkah maju bagi demokrasi Indonesia. Meskipun hanya berlangsung selama setahun, Habibie berhasil mengembalikan demokrasi Indonesia yang hilang selama Orde Baru. Beberapa hal yang menunjukkan kembalinya prinsip demokrasi pada masa pemerintahan Habibie adalah sebagai berikut. Pengembalian ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Pembentukan banyak partai berkat berlakunya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Pada awal reformasi, jumlah partai politik yang didirikan tercatat mencapai 184 partai, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, partai politik yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode 5 tahun yang ditegaskan dalam TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Pengembalian peran otonomi daerah melalui desentralisasi, sehingga daerah dapat mengurus kembali wilayahnya sendiri. Meskipun demokrasi yang diterapkan Habibie adalah demokrasi Pancasila, pelaksanaannya lebih mirip dengan sistem parlementer tahun 1950 hingga 1959. Beberapa karakteristik pasca reformasi yang dimulai dari Habibie adalah sebagai berikut. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis daripada sebelumnya. Puncak sistem pemilu yang menjadi langkah pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia adalah pemilu 2004 yang mengizinkan rakyat untuk langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden serta wakil presiden. Pemilihan langsung kepala daerah dan bupati atau wali kota oleh rakyat juga dilakukan melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada mulai tahun 2005. Kemudian, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai tingkat desa. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama menjadi kepala daerah atau mengambil bagian dalam lembaga pemerintahan. Kemudian, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Misalnya, setiap orang boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan DPD, tanpa memandang status sosial dan identitas. Yang terakhir, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers. Sejarah mencatat bahwa demokrasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan bentuk, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Indonesia mengalami 5 periode demokrasi. Perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan pasang surut, situasi dan kondisi sosial politik bangsa, hingga akhirnya bangsa Indonesia saat ini memilih untuk menerapkan demokrasi Pancasila. Artinya, pelaksanaan demokrasi dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Intinya, penerapan demokrasi haruslah konsisten, terlebih dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi untuk menciptakan keadilan sosial yang menyeluruh dapat terwujud. Berdasarkan kelima periode tersebut, kita dapat memahami bahwa demokrasi Indonesia selalu berjalan maju dengan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan. Seluruh masyarakat harus mengawal dan mengawasi pelaksanaan demokrasi agar sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, demokrasi dapat diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai siswa, pemahaman demokrasi dapat kalian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contoh sederhana yang dapat kalian lakukan adalah menghargai perbedaan pendapat, melaksanakan semua hasil musyawarah OSIS, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab.